Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopera Fitriani dengan NPM B1A022166 dari kelas D mata kuliah Pembaruan Hukum Pidana. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai mengapa adanya rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Yang mana bisa saya jelaskan, adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP bertujuan untuk memperbarui dan menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penyusunan RKUHP dimaksudkan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, korban, serta masyarakat secara umum. Adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini masih mengacu pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disahkan pada tahun 1981. Meskipun KUHP telah menjadi landasan penting dalam proses peradilan pidana nasional, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa KUHP sudah tidak lagi mampu secara optimal menjawab tantangan dan dinamika hukum, sosial, serta tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penyusunan RKUHP bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana Indonesia dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih modern dan progresif, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, RKUHP juga diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta mendorong profesionalisme aparat penegak hukum. Kemudian, RKUHP mencakup berbagai pembaruan substansial seperti penguatan mekanisme pra-peradilan, pembatasan masa penahanan, perluasan peran advokat sejak tahap awal penyidikan, serta pengaturan yang lebih rinci mengenai hak-hak korban dan saksi. Dengan demikian, kehadiran RKUHP diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai negara hukum. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penyidikan antara KUHP sekarang dengan rancangan terbaru KUHP. Pengaturan tentang penyidikan dalam KUHP tercantum dalam pasal 1-2 KUHP, yakni dalam bab 1 mengenai penjelasan umum, yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam pasal ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Sedangkan dalam rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, dalam pasal 6 memberikan definisi yang lebih luas mengenai penyidik, yakni mencakup 3 kategori. Yang pertama, penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan penyidikan. Kemudian kedua, penyidik dapat berasal dari kalangan pegawai negeri sipil yang secara khusus ditunjuk melalui undang-undang tertentu untuk menjalankan fungsi penyidikan. Kemudian ketiga, penyidik juga dapat berasal dari pejabat suatu lembaga yang ditetapkan secara khusus oleh undang-undang tertentu yang juga diberi kewenangan melakukan penyidikan. Pengaturan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem penyidikan dengan kompleksitas dan spesifikasi berbagai jenis tindak pidana sekaligus memperluas cakupan dan fleksibilitas dalam penegakan hukum dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan jenis penyidik dibandingkan dengan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya. Dalam KUHP lama pasal 6 ayat 1 hanya dikenal 2 jenis penyidik, penyidik Polri dan PPNS. Namun dalam RUU KUHP pasal 6 ayat 1 menambah kategori menjadi 3, yaitu penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu. Sesuai pasal 7 ayat 3 dan 4 RUU KUHP, PPNS dan penyidik tertentu tetap harus berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri sehingga berkas perkara diserahkan ke penuntut umum. Perubahan ini bertujuan memperjelas struktur dan kewenangan penyidikan serta meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Namun, beberapa pihak menekankan perlunya pengawasan independen
untuk memastikan koordinasi Polri tidak mengurangi independensi penyidik dari lembaga lain seperti Kejaksaan dan KPK. Lalu selanjutnya, dalam KUHP lama, upaya paksa terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 1 angka 19. Sementara itu, RUU KUHP memperluas cakupan upaya paksa, mencakup penetapan tersangka, penyadapan, pemeriksaan surat, serta larangan bepergian ke luar negeri. Selain bentuk-bentuk yang telah ada dalam pasal 84-87, kemudian penyidik pembantu dalam KUHP lama tercantum di pasal 6 ayat 2 hanya menyebutkan penyidik pembantu tanpa rincian tugas, sedangkan RUU KUHP dalam pasal 10 menyebutkan bahwa penyidik pembantu berwenang hampir serupa dengan penyidik Polri kecuali soal penahanan yang harus berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas peran penyidik pembantu dan memastikan koordinasi yang jelas antara penyidik dan penyidik pembantu. Kemudian restoratif justice dalam KUHP lama tidak mengenal konsep ini, sedangkan RUU KUHP pasal 74-83 memperkenalkan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui perdamaian antara pelaku dan korban di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kemudian kesimpulan perbandingan antara KUHP lama dan RUU KUHP menunjukkan adanya upaya pembaruan yang menyeluruh dalam sistem penyidikan pidana di Indonesia. RUU KUHP memperluas klasifikasi penyidik, ruang lingkup upaya paksa, kewenangan penyidik, pembantu, dan memperkenalkan mekanisme restoratif justice yang menunjukkan orientasi baru dalam penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan restoratif. Secara keseluruhan, RUU KUHP mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang lebih modern, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.